Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Selamat datang di podcast Inspirasi Pendidikan, ruang berbagi gagasan dan praktik baik untuk mewujudkan pendidikan yang lebih bermakna dan berpihak pada peserta didik. Sahabat pendidikan, ketika mendengar kata pendampingan sekolah, mungkin yang terbayang adalah kegiatan monitoring, supervisi, atau penilaian. Namun, paradigma baru pendampingan saat ini telah berubah. Pendampingan tidak lagi berfokus pada kekurangan sekolah, melainkan pada potensi, kekuatan, dan aset yang dimiliki sekolah untuk terus berkembang. Melalui episode kali ini, kita akan membahas tentang siklus pendampingan berbasis aset, yaitu sebuah pendekatan yang menempatkan pengawas sekolah sebagai mitra strategi yang membersamai kepala sekolah dan seluruh warga sekolah untuk menghadirkan perubahan yang berkelanjutan. Sahabat pendidikan, setiap sekolah sesungguhnya memiliki aset yang luar biasa. Ada guru-guru yang berdedikasi, kepala sekolah yang visioner, budaya gotong royong yang kuat, peserta didik yang kreatif, dukungan orang tua, komunitas belajar, hingga sarana lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Sayangnya, dalam banyak kasus, perhatian sering terfokus pada masalah dan kekurangan. Akibatnya, potensi besar yang sebenarnya dapat menjadi penggerak perubahan justru terabaikan. Pendampingan berbasis aset mengajak kita mengubah cara pandang. Kita tidak memulai dari pertanyaan masalah apa yang dimiliki sekolah, tetapi dengan pertanyaan kekuatan apa yang sudah dimiliki sekolah untuk terus berkembang. Dalam prakteknya, siklus pendampingan berbasis aset terdiri atas 4 tahap utama. Tahap pertama, perencanaan pendampingan. Pada tahap ini, pengawas mulai membangun hubungan yang positif dan melakukan pemetaan kondisi sekolah. Pengawas sekolah melakukan dialog, wawancara, serta refleksi bersama kepala sekolah untuk memahami tingkat kesadaran reflektif dan kapasitas memimpin perubahan. Pada tahap ini, pengawas tidak datang sebagai pemberi instruksi, tetapi sebagai mitra yang mendengarkan dan membantu sekolah mengenali kekuatan yang dimiliki. Misalnya, sebuah sekolah memiliki budaya kolaboratif yang baik. Aset ini dapat menjadi modal utama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengatasi berbagai tantangan pendidikan. Setelah pemetaan dilakukan, pengawas menentukan strategi dan metode pendampingan yang paling sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tahap kedua, pendampingan terhadap penyusunan program sekolah. Pada tahap ini, pengawas mendampingi sekolah menyusun program berdasarkan data dan aset yang tersedia. Sekolah diajak melihat bahwa perubahan tidak selalu membutuhkan sumber daya yang baru. Banyak solusi lahir dari pemanfaatan sumber daya yang sudah ada. Sebagai contoh, jika sekolah memiliki guru-guru yang kompeten dalam teknologi pembelajaran, mereka dapat menjadi mentor bagi guru lainnya melalui komunitas belajar internal sekolah. Pendekatan ini membuat program sekolah menjadi lebih realistis, kontekstual, dan mudah dilaksanakan karena berangkat dari kekuatan nyata. Tahap ketiga, pendampingan terhadap pelaksanaan program sekolah. Perencanaan yang baik harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten. Pada tahap ini, pengawas melakukan pendampingan melalui berbagai metode seperti coaching, mentoring, training, fasilitasi, maupun konsultasi. Peran pengawas yaitu memastikan perubahan benar-benar terjadi di ruang kelas dan berdampak pada kualitas pembelajaran. Ketika menemukan hambatan, pengawas membantu menemukan solusi dengan memanfaatkan aset yang tersedia. Misalnya, keterbatasan anggaran tidak selalu menjadi halangan jika sekolah memiliki jejaring yang kemitraan yang kuat dengan masyarakat, alumni, atau dunia usaha. Dengan demikian, fokus pendampingan bukan pada keterbatasan, melainkan pada peluang yang dapat dimaksimalkan. Tahap keempat, pelaporan dan refleksi pendampingan. Pada tahap ini, pengawas sekolah melakukan refleksi terhadap proses dan hasil yang telah dicapai. Refleksi bukan sekedar melihat apa yang berhasil dan apa yang belum berhasil, tapi juga menemukan praktik baik yang dapat diperkuat dan direplikasi.
Melalui refleksi, sekolah belajar mengenali bahwa perubahan positif yang terjadi merupakan hasil dari kekuatan dan kerjasama yang mereka miliki. Inilah inti dari pendampingan berbasis aset, yaitu membangun kepercayaan diri sekolah untuk terus bertumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Mengapa pendampingan berbasis aset penting? Karena perubahan yang bertahan lama lahir dari kesadaran dan kekuatan internal sekolah. Ketika sekolah menyadari potensi yang dimilikinya, mereka tidak lagi bergantung pada bantuan dari luar. Mereka mampu menemukan solusi, berinovasi, dan menciptakan perubahan yang relevan dengan konteks masing-masing. Pengawas sekolahlah hadir sebagai katalisator perubahan yang membantu sekolah menemukan, mengembangkan, dan mengoptimalkan aset terbaiknya demi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Sahabat pendidikan, pendampingan berbasis aset mengajarkan kepada kita bahwa setiap sekolah memiliki kekuatan untuk berkembang. Tugas kita bukan sekedar menemukan masalah, tetapi membantu sekolah melihat peluang yang ada di balik setiap tantangan. Ketika aset sekolah dikenali, diberdayakan, dan dikembangkan melalui siklus pendampingan yang terencana, maka perubahan tidak hanya terjadi sesaat, tetapi menjadi budaya yang berkelanjutan. Mari terus menjadi pendamping yang menginspirasi, memberdayakan, dan menggerakkan perubahan dari dalam sekolah itu sendiri. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat pendidikan dalam episode kali ini. Sampai bertemu pada episode berikutnya dengan tema-tema inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, merdeka belajar, bergerak bersama, pendidikan bermutu bagi semua.